Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ayo sebelum kita memulai ibadah kita, ayo bangun dulu itu kelihatan berdiri tuh. semuanya. Tuh masih rebahan. Ayo bangun dulu. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Di sini ada Kakak Michelle, ada aku, Kak Aldi, terus ada Kak Ari dan juga Kak Nelson. Oke deh. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Iya. Oke deh, adik-adik semua silahkan duduk. Yuk kita mau sama-sama fokuskan hati kita mau lebih serius lagi. Kita mau angkat satu buah penyembahan. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara
Semua denganmu Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup nafas yang segar, dan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Ya Bapa, kiranya Kau yang sertai, Kau yang tuntun kami dalam mengikuti ibadah kebaktian anak tabernakel kasih ini. Biarlah dari awal, pertengahan, ke akhirnya kami boleh sama-sama mengikuti dan boleh mendapatkan berkat sukacita yang datang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita mau tetap bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Siapa yang sukacita pada hari ini angkat tangan. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Kita angkat satu pujian. Oh, sukacitaku.
jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kakak mau ingetin adik-adik ya, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransfernya lewat rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau mungkin nanti ada di akhir ibadah. Dan jangan lupa untuk adik-adik selalu mengikuti kebaktian anak Tabernakel Kasih ya, setiap hari Minggu di YouTube channel Tabernakel Kasih. Dan juga adik-adik diundang untuk ikut bergabung dalam Zoom Santai Bersama Kata setiap hari Rabu pukul 7 malam. Adik-adik juga bisa share link ibadah kata ini kepada teman-teman adik, atau share link Zoom setiap hari Rabu kepada teman-teman adik-adik ya. Ya adik-adik, sekarang kita akan angkat satu penyembahan, Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu,
Berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang besar. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang dapat menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah segala firman yang akan kami dengar nanti dapat kami terima Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Kembali lagi sama Kakak Milka di sini. Nah, gimana adik-adik? Tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan. Siapa di sini yang bersuka cita? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan-tangannya. Puji Tuhan, Kakak Milka juga di sini udah nggak sabar banget nih. Kita juga mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan ya. Nah, sebelum itu Kakak Milka mau agar kita siapin Alkitabnya ya. Nah, tapi nih ya, Kakak Milka juga himbau adik-adik buat tetap duduk di tempatnya masing-masing. Jangan sampai sambil makan, jangan sambil main game, ditaruh dulu semua gadgetnya. Kita mau fokus karena Tuhan mau berbicara loh sama kita melalui firman-Nya. Amin. Oke, Kakak Milka udah siapin satu film. Yuk sama-sama kita nonton. Yesus di Taman Getsemani. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 murid-Nya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-Nya untuk duduk dan sementara Ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih karena itu Ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar Ia tidak mati di salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-murid-Nya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-murid-Nya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya bahwa sebentar lagi Ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Tuhan, gimana? Kita sama-sama udah nonton ya kisah tentang apa? Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Nah,
kita sama-sama mau renungin nih. Kita kan tadi udah tahu ceritanya. Sekarang Kakak Milka juga mau ajak adik-adik untuk renungin firman Tuhan ya. Kalau baca firman Tuhan gitu ya, Alkitab, adik-adik juga bacanya sama mama papanya, biar mama papanya juga bisa sama-sama renungin firmannya. Apa sih kira-kira hal-hal yang bisa didapetin dari firman ini? Yuk kita sama-sama buka di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nah, adik-adik, di sini tuh ya kita tuh belajar banyak sekali karakter Tuhan Yesus ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dia tuh nggak bersalah, bahkan ya Tuhan Yesus itu kan adalah Allah gitu ya. Tapi dia tuh rela loh datang ke dunia sebagai manusia, yaitu kayak ya sama kayak kita, harusnya kan kayak gak layak gitu ya, Tuhan itu kan Tuhan gitu, gak sama dengan manusia, tapi ya itu ya Tuhan itu benar-benar kayak memiliki kerendahan hati. Dia tuh mau gitu ya, walaupun dia sebagai Tuhan, dia mau untuk merendahkan dirinya untuk apa? Untuk menyelamatkan adik-adik dan Kakak Milka. Coba ya kita baca ya di ayat 37b sampai 38 dulu. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah adik-adik, dari ayat 37b dan ayat 38 tadi nunjukin ya ke kita kalau walaupun Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang punya segala kuasa ya di atas segala-galanya ini, di atas muka bumi, di surga, di bumi, dia yang punya kuasa gitu atas segala-galanya. Tapi waktu saat ini Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia itu tetap Tuhan Yesus itu waktu itu datang sebagai manusia, dimana waktu itu tuh Tuhan ngerasain yang namanya takut, ngerasain yang namanya sedih, ngerasain kayak kalau dicubit itu ngerasain yang namanya sakit. Siapa sih yang gak takut, siapa sih gak yang sedih kalau misalnya nih adik-adik tuh gak bersalah, tapi adik-adik tiba-tiba disuruh dihukum gitu ya, disuruh lari 7 jam sama ibu gurunya, pasti kan sedih gitu ya, aku kan gak salah, aku kan gak ini. Nah itu juga hal yang Tuhan Yesus alami ya waktu itu, kayak Tuhan Yesus itu berdoa gitu. Nih di ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jadi Tuhan Yesus itu tuh di dalam kedagingannya tuh pasti ada gitu, kayak ada Tuhan Yesus tuh berdoa, Bapa boleh nggak sih ini tuh nggak terjadi gitu loh, boleh nggak sih aku tuh nggak harus menderita, boleh nggak sih aku nggak harus disalib itu tuh sakit loh, kita aja dipukul ya, sakit kan, gimana kalau kita dijewer gitu, sakit kan. Ini bayangin Tuhan Yesus itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan mati, menderita, dicambuk berkali-kali, dihukum berkali-kali, dan itu tuh sangat amat sakit gitu ya. Tapi satu karakter yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, kita lanjut ayat 39-nya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kakak Milka suka banget kalimat ini, dan ini adalah salah satu reminder Kakak Milka juga ketika Kakak Milka tuh rasanya tuh kayak berdoa gitu ya, terus berdoa tuh kok gak dijawab sama Tuhan ya, atau gak berdoa tuh kayak Tuhan misalnya aku pengen, misalnya ya ada di sini ada yang mau ke Disneyland, Tuhan aku mau ke Disneyland gitu ya Tuhan, pokoknya harus jadinya memaksa Tuhan untuk Tuhan Yesus itu kabulin doa kita. Enggak, bahkan Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk, Tuhan tuh bisa loh adik-adik untuk menyelamatkan dirinya dia sendiri tuh bisa banget, Tuhan Yesus tuh punya kuasa, tapi Tuhan Yesus tetap nggak ngelakuin itu. Tuhan Yesus tetap tunduk sama Tuhan, karena ya itu Tuhan tuh punya sih keinginan untuk nggak mau deh aku, kayak rasanya tuh pasti serem banget, tapi Tuhan tuh tetap kayak nggak maksa, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Begitu juga sama dengan kita. Apakah berdoa itu baik? Sangat baik Kakak Milka Kakak Milka himbau nih ya adik-adik untuk memiliki kehidupan doa dari kecil, miliki kehidupan doa apapun yang mungkin adik-adik pengen gitu. Tuhan aku pengen banget nih pergi ke Disneyland, Tuhan aku pengen banget nih misalnya liburan sama mama papa, koko, cici, dede ke Bali gitu, aku pengen.
itu bawa dalam doa. Yes, doa itu adalah salah satu langkah iman kita. Tapi ingat bahwa doa kita itu tidak memaksa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang pegang kendali penuh di dalam kehidupan kita. Tugas kita itu berdoa, beriman, dan berserah sama Tuhan. Percaya deh, kalau misalnya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita minta, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Kadang-kala nih ya, kita tuh suka nggak ngerti apa yang kita minta ini justru seringkali nggak baik buat kita. Misalnya nih ya, ada orang minta gini, Tuhan aku tuh belum belajar semalam, mau ulangan misalnya. Aku mau nyontek dong Tuhan, semoga temen aku di sebelah nggak nyadar ya Tuhan kalau misalnya aku ini tuh nyontek ke dia. Nah itu kan juga nggak bagus ya doa kayak gitu. Jadi ingat ya, kita sangat amat baik di dalam berdoa, tapi ingat doa kita itu bagaimana kita sampein apa sih yang menjadi keinginan kita, dan biarlah keinginan kita itu nggak harus diturutin apa yang kita mau gitu, tapi biarlah Tuhan yang jawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan, amin. Demikian firman Tuhan. Nah yuk adik-adik, sekarang kita juga berdoa ya ke Tuhan ya. Yuk kita sama-sama mau tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh kami terima melalui firman Tuhan yang barusan tadi disampaikan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini Tuhan gak cuman masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tumbuh di hati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami ini boleh menjadi anak-anak yang dari masa kecilnya kami boleh suka banget berdoa sama Tuhan. Dan biarlah Tuhan apapun yang kami doakan, kami mau serahkannya semuanya itu Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa ketika kami berserah di dalam kehendak Tuhan, Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik untuk kami. Ajarkan kami untuk taat Tuhan dari masa kecil kami, agar boleh mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih juga ya Tuhan udah mengasihi kami. Tuhan udah boleh menderita, Tuhan Yesus udah rela Tuhan mati di atas kayu salib demi menebus dosa kami. Berdoa juga Tuhan bagi keluarga kami Tuhan, mama, papa, kakak kami Tuhan, adik-adik kami maupun seluruh keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-berkat-Mu tercurah dan berlimpah Tuhan atas setiap keluarga kami di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang sertai Tuhan, agar apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang memimpin kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jangan lupa ada ayat hafalan. Let's go. Yuk kita sama-sama buka ayat hafalan kita di Lukas 22 ayat 42b. Demikianlah firman Tuhan, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ulangin ya sekali lagi, Lukas 22 ayat 42b. Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Terima kasih.